Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Noval Zaki, NIM 190491034. Di sini saya akan menjelaskan tentang praktikum Komdan modul 4 tentang konfigurasi router. Untuk soal pertama ini, buatlah jaringan komputer seperti gambar berikut dan lakukan routing secara statis agar setiap komputer dapat berkomunikasi dengan komputer lainnya meskipun berbeda network. Oke, langsung saja ke Cisco paket trackernya. Oke, pada jaringan ini terdapat 4 buah PC, 2 switch PT, dan 2 router. Untuk yang sebelah kiri ini untuk jaringan pertama, yang kedua untuk jaringan kedua. Untuk konfigurasinya sendiri, caranya dengan mengatur pada router, klik satu kali, lalu fast Ethernet 0/0, lalu setting IP address-nya sesuai dalam soal. Di sini saya menggunakan 192.168.1.1, tapi di sini untuk di Cisco-nya saya salah ketik, jadinya malah 912 bukan 192. Oke, seperti itu caranya. Lalu ke PC 0. Di sini saya sudah menyetingnya dengan cara klik kiri satu kali, lalu IP konfigurasi. Nah, untuk IP address-nya ini nomor belakang paling belakangnya harus berbeda dengan yang pada aturan. Soalnya kalau sama nanti bakalan error. Tapi untuk default gateway-nya ini harus sama. Kuncinya di situ. Jadi untuk masing-masing PC punya IP address berbeda-beda, tapi default gateway-nya harus tetap sama, soalnya dalam satu jaringan. Untuk yang komputer pertama, di sini saya menggunakan 1.3. Default gateway-nya harus sama seperti itu. Lalu selanjutnya pada router kedua, caranya sama, klik satu kali, fast Ethernet 0/0, lalu setting. Untuk yang jaringan pada sebelah kanan, di sini saya menggunakan angkanya 2.1 untuk yang belakangnya. Oh ya, untuk subnetmark-nya itu langsung ketika kita klik langsung muncul, jadi nggak usah ribet-ribet mengisi lagi. Untuk settingan pada PC kedua seperti ini, saya menggunakan 2.2 dengan default gateway tetap sama, yakni 2.1. Seperti itu. Selanjutnya pada PC 3 sama, angka belakangnya di sini saya menggunakan 2.3 dengan default gateway harus sama seperti ini. Oke. Selanjutnya, untuk saling menghubungkan dari antar jaringannya, kita menggunakan yang namanya serial. Di sini saya menggunakan serial 172.2.2.1, yang kedua 172.2.2.2. Di sini melewati yakni serial, kita cek serial 2/0.
Di sini juga 2/0, maka langsung saja kita setting dengan klik kiri serial 2/0-nya, lalu kita masukkan IP address-nya atau serialnya tadi, yakni 172.2.2.1. Selanjutnya untuk yang sebelah kanan sama, setting IP-nya dengan serialnya tadi 172.2.2.2. Untuk subnet SMAC-nya itu otomatis. Untuk selanjutnya yakni konfigurasi routingnya. Untuk yang ini yaitu routing statis, jadi kita memasukkannya manual. Di sini untuk networknya kita memasukkan alamat network pada jaringan kedua, yakni 192.168.2.1, tetapi belakangnya ini kita ganti 0. Untuk max-nya sama, yaitu 255.255.255.0. Untuk next hub-nya kita memasukkan pada jaringan kedua atau serialnya tadi, ini 172.2.2.2. lalu klik add, nanti akan muncul pada kolom network address di bawah ini seperti ini. Karena saya sudah membuatnya, maka di sini sudah ada seperti itu. Lalu yang kedua, pada routing kedua, pada jaringan kedua kita memasukkan IP yang tadi 192.168.1.1, tapi di sini diganti 0 juga yang belakangnya. Lalu dengan serialnya pada jaringan pertama yaitu 172.2.2.1, lalu add seperti tadi, maka akan muncul seperti itu. Langsung saja saya coba. Untuk PC 0 ke PC 2 berhasil, PC 0 ke PC 3 berhasil, seperti ini. Selanjutnya PC 1 ke PC 2 berhasil. Oke, saya delete dulu. Selanjutnya PC 1 ke PC 3 berhasil, successful. Begitu. Lalu itu untuk yang pertama. Lalu yang kedua, buatlah 3 buah network. Masing-masing network memiliki 3 buah komputer laptop. Kemudian hubungkan secara setiap network dengan network yang lain sehingga komputer dapat berkomunikasi satu sama lain. Ini routing statis. Di sini saya juga sudah membuatnya. Rangkaiannya seperti ini. Pada jaringan ini terdapat 3 buah router, 3 buah switch PC, dan 9 buah PC atau laptop. Yang pertama, di sini menggunakan IP 192.168.1.1. Yang kedua 2.1. Yang ketiga 3.1. Seperti ini. Untuk serialnya yang pertama 172.2.2.1. Di sini saya sudah setting semuanya.
seperti ini, lalu di sini melewati serial 2/0 untuk jaringan ini. Selanjutnya pada jaringan selanjutnya di sini menggunakan serial 3/0 dengan serial 172.4.4.4. Maaf, seharusnya di sini 177. Tapi di sini saya terlanjur ketik 172 dan sudah. Untuk yang jalur ini seperti itu. Lalu pada masing-masing IP pada PC-nya di sini mengikuti IP pada jaringan masing-masing. Yang ini 1.1, yang pasti 1.2, 1.3, yang ini 1.4, begitu juga yang lain mengikuti masing-masing IP jaringannya. Untuk di sini 2.1, berarti ini 2.2, di sini 2.3, seperti itu. Di sini 2.4. Lalu di sini 3.1, berarti yang di sini 3.2, di sini yang tengah 3.3, yang sebelah kanan 3.4. Untuk IP per laptop atau PC-nya itu harus berbeda, tapi gateway-nya harus sama pada satu jaringan itu. Lalu untuk menghubungkan antar jaringan menggunakan serial X kiri untuk serial 2/0, lalu kita atur sesuai serialnya seperti ini. Di sini menggunakan 2.2.1. Oke. Untuk di sini menggunakan routing statis, jadi memasukkannya manual. Untuk yang pertama ini, di sini saya sudah memasukkan sesuai dengan serialnya, tapi angka belakangnya diganti 0. Lalu di sini menghubungkan ke jaringan kedua, maka next hub-nya menggunakan 2.2.2 seperti itu. Di sini untuk saling menghubungkan, di sini kan ada 3 PC, jadi kita atur untuk menghubungkan ke jaringan 2 dan jaringan 3. Caranya sama dengan memasukkan networknya. Kita menggunakan IP jaringan tujuan yang belakangnya nanti diganti 0. Lalu next hub-nya kita atur juga sedemikian rupa. Lalu langsung saja saya coba di sini, langsung sukses. Lalu PC0 ke PC3 sukses. PC1 ke PC4 gagal untuk yang percobaan pertama. Selanjutnya saya coba lagi. Nah, di sini langsung berhasil. Jadi di sini percobaannya harus mengirim 2 kali. Seperti ini, saya coba lagi. Yang pertama gagal, lalu percobaan kedua kalinya berhasil. Seperti itu.
coba lagi. PC0 ke PC6 sama, harus 2 kali dulu. Untuk yang statis seperti itu. Selanjutnya untuk yang dinamis. Untuk yang dinamis kita hanya perlu menyeting IP yang berhubung atau yang terhubung dengan IP yang pertama. Jadi perbedaannya untuk yang statis kita memasukkan semuanya manual, tapi yang dinamis kita hanya perlu memasukkan IP yang terhubung. Di sini yang terhubung yakni IP 2 dan 3. Perbedaannya hanya di situ. Untuk praktikum ini kurang lebihnya dari saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.